warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat, wassalatu wassalamu ala sayyidil mu'jizat, sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi fa'alul hasanat wajtinabul munkarat. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita awali dengan baca salat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Yang kita baca tadi adalah bentuk tawassul. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku. Jadi ketika para waliullah, para kekasih Allah Subhanahu wa taala munajat kepada Allah, kalimatnya adalah Rabbi. Maka di Quran para nabi Allah ketika berdoa, Rabbi auzidni an ashkura, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi makainya. Tapi kalau kalangan kita biasa Allahumma, ya, kalau mau doa kadang Allahumma barik lana gitu, bismika Allahumma ahyana. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Ketika orang-orang yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya adalah Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan sebab Nabi yang dipilih, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balligh maqasidana, maka sampaikanlah, penuhilah maksud hajat tujuan kami. Ya, maka kalau ada sholawat baca. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada Ahad subuh ini. Alhamdulillah, kemarin mungkin mohon maaf gitu ya, kalau ngajar suka sebentar gitu, kadang sedih ngelihat umat Islam kayaknya ama ngaji susah gitu, sedih. Padahal ngaji bukan perintah ulama, bukan perintah Nabi yang nyuruh. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Jadi kalimatnya fariidah. Fariidah itu kalau bahasa kita mah udah kudu bener, udah benar-benar harus. Ay wajibin, yakni wajib. Maka alhamdulillah di tahun baru ini 2022 kita gembira ada kebangkitan, yakni setelah dimusyawarahkan rapat ya PDKM. Waktu itu kebenaran tidak hadir.
besar, maksudnya kosong tengahnya. Sekarang alhamdulillah. Maka bersyukur kepada Allah, yakni telah diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan. Kita bisa kumpul dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, dengan wasilah kumpulnya di pagi hari ini, dengan barokah kita di Masjid Syuhratul Marwah, juga menjadi pelantara wasilah disolehkan turunan-turunannya, dan juga diluaskan jembar rezekinya, dihasilkan maksud dan tujuannya, dan juga mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah ila hadratin nabil al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon maaf, mungkin nggak lama kita bahas ini, karena memang tadi kebetulan ketika itu kiai dari Jakarta itu datang jam 10 sampai jam 1, akhirnya beres sebenarnya sampai jam 2 jam 3 tanggung nggak tidur. Ya, mudah-mudahan walaupun kita sebentar, ada yang bisa kita ambil hikmahnya, kita bisa realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Syuhratul Marwah, kaum ibu dan kaum bapaknya yang saya hormati, para sesepuh, para orang tua, Bapak Haji Jirwan, Bapak Haji Suryadi, Bapak Misbah, Ketua DKI khusus Bapak Nandang Hidayat, umumnya buat umat muslimin muslimat yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab namanya Kifayatul Azkiya ala Thariqatil Awliya, akan perjalanan para wali, yakni sifat-sifat para wali yang kita bisa ikuti. Maka ada sebagian orang mengatakan, kenapa ngaji tasawuf itu berat? Emang pengen jadi wali? Bukan. Kayak seperti orang nonton bola Piala Dunia, padahal dia bukan pengen jadi pemain bola internasional, bukan, karena dia cinta sama pemain bolanya. Kayak orang nonton motor GP, padahal bukan dia mau bisa balap, enggak, karena dia senang, demen liatinnya. Minimal banget ada nomor 46 di depan motornya. Nah, begitu juga ngaji kita para wali itu bukan pengen jadi wali, artinya setidaknya bisa ada yang kita petik dari sifat-sifat para wali tersebut. Di antaranya yaitu kita bisa menata hati. Maka dikatakan di dalam kitab ini di halaman 49, ini bentuknya nazam. Nazam itu syairan. Ya, kalau mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang dulu pernah pesantren, ada kitab namanya Mukhtasar Syafi', kitab tentang menjelaskan nada intonasi. Kalau di lagu itu do re mi fa sol la si do. Nah, kalau di kitab bahasa Arab namanya Mukhtasar Syafi', nama intonasi nadanya wazan dan mauzun. Ya, model fa'ala yaf'ulu, ya, atau muf'alatun mafa'ulun mafa'ilun fa'ulun. Nah, kalau ini bentuknya nazam.
dinazamkan di dalam kitab ini yang berdasarkan sumbernya dari akhbar bidzalika alaihi salatu wassalam, dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na walil batni khala wa qiyamil lailin wa tadarru'i bisahar wa mujalasatu salihin al-fudala. Ini saya arti dulu. Wadawa'u qalbi, dan bermula obatnya hati, khamsatun, itu ada 5 perkara. Fatilawatun, yang pertama adalah membaca Al-Quranul Karim bitadabburil makna, dengan memikirkan maknanya. Walil babnil khala, dan yang kedua dari obat hati itu adalah mengosongkan perut, yakni berpuasa. Wa qiyamul lailin, dan yang ketiga adalah bangun malam, yakni salat. Wa tadarru'i bis sahar, dan yang keempat adalah tadarru', merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bis sahar, pada waktu sahur. Wa mujalatus salihin al-fudala, dan yang kelima adalah duduk bersama orang-orang salih dan salihah, yang mana orang saleh itu al-fudala, mempunyai keunggulan, mempunyai keutamaan. Kenapa hati itu ada obatnya? Berarti jawabannya hati ada penyakitnya. Benar gak? Benar ya? Kenapa hati itu ada obatnya? Berarti hati itu ada penyakitnya. Yaqra'u Qur'anan mustamilan 'ala al-marra min al-futur. Yang pertama, kenapa hati itu ada penyakitnya? Karena penyakit itu terbagi 2. Di kitab ulama dikatakan ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Ada makanannya. Oh, berarti yang bikin 7. Biasanya nggak ada makanan, 5 menit pulang kita. Yang pertama, penyakit zahir itu semakin lama tidak diobati, maka semakin terasa sakit. Saya ulangi. Penyakit zahir semakin lama tidak diobati, maka semakin sakit. Contoh, kita punya bisul, biasa penyakit orang kampung mau bisul, jangan yang bagus-bagus ya. Serius-serius amat ini. Yang pertama itu punya penyakit bisul. Nah, bisul semakin lama enggak diobatin, semakin senat-senut. Benar? Semakin lama enggak diobatin, semakin sakit. Dan semakin tahu bahwa kita itu lagi sakit. Itu penyakit zahir. Sakit gigi. Sakit gigi didiemin, nambah sakit, dan kita tahu kalau kita enggak obatin semakin sakit. Itu penyakit zahir namanya. Yang kedua ada penyakit batin. Semakin lama tidak diobati, akan semakin tidak merasa sakit, dan kita semakin tidak tahu kalau bahwa hati kita sakit. Ya, kita ulangi. Penyakit batin adalah semakin lama tidak diobati, maka akan semakin tidak merasa sakit, dan kita semakin tidak tahu bahwa hati kita sakit. Maka ada sakit hati, ada hati yang sakit. Beda tipis doang.
Bang Haji ngantuk amat Bang Haji. Iya, masih gede-gede lah. Minum Bang Haji. Jadi penyakit batin itu semakin gak diobatin, maka semakin tidak merasa sakit dan tidak tahu bahwa hatinya sedang sakit. Kalau hati yang sakit beda dengan sakit hati. Kalau sakit hati mempunyai definisi masing-masing, itu mempunyai riwayat. Tapi kalau hati yang sakit, nah itu yang repot. Contoh, kalau hati yang sakit diajak ngaji, Pak ngaji yuk. Di mana? Sopatul Marwah kemarin baru untuk pengajian, ada ibu-ibunya. Pakai ngajak-ngajak ngaji lagi. Udah ngaji aja soalnya. Sakit tuh hatinya berarti. Ya. Kemudian ketika diajak begitu, bukannya malah ngikutin atau nurut, yang ngajak yang domelin. Gue mulai dari orok ngaji, udah ngaji sana, domelin. Sakit hatinya. Kenapa dikatakan sakit hatinya? Karena qasat qulbu, hatinya keras, tidak menerima dengan adanya kebenaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penyakit batin. Maka penyakit batin itu adalah, jadi gini, bodoh itu kebagi dua. Ada bodoh yakni jahil murakkab, ada jahil basir, ya pakai pok basir. Jahil murakkab yakni orang yang merasa bodoh, man jahula annahu jahilun, ya, man jahula annahu jahilun, orang yang bodoh tapi dirinya tidak merasa bodoh, jahil murakkab namanya. Ya. Kalau dilempengin mah bahasanya orang bodoh belaga pintar begitu. Kalau zaman dulu kita masih kecil, saya orang-orang pintar belaga atau berakting bodoh, kayak model Warkop DKI itu, Dono Fasino Indro, udah dokter Andes semua itu, DRS, pintar semua tapi belaga bodoh, biar lucu. Kalau sekarang karena memang tidak mengkaji dari akarnya, yakni dari Al-Quran kemudian ditransfer ke hadis dan ijma qiyas ulama, jadi orang bodoh merasa pintar. Itu yang repot. Nah itu yang dikatakan jahil murakkab. Kemudian ada jahil basir. Jahil basir orang yang bodoh tapi ngerasa annahu alima annahu jahilun. Dia tahu dirinya bodoh. Itu mah seperti orang lagi tidur. Gampang orang lagi tidur dibangunin, bangun orang tidur. Kalau jahil murakkab mah orang yang seperti lagi tidur-tiduran. Gimana orang lagi tidur-tiduran? Dibangunin ngeledek orang tidur-tiduran mah. Bangun, iya. Ntar orang tidur-tiduran tuh. Bangun, iya. Disiram ya. Iya ngeledek orang tidur-tiduran. Maka kata ulama, kata guru, kata para kiai, kalau ngebangunin orang yang tidur-tiduran repot. Tapi gampangan bangunin orang yang tidur beneran. Pakai alarm juga bangun. Gampangan ngajarin orang yang bodoh tapi nerima bahwa dirinya bodoh, masuk, daripada ngajarin orang yang bodoh tapi belaga pintar. Bukan kata saya, kata ulama di dalam kitab Kifayatul Azkiya. Maka kalau ulama itu mulutnya kayak alkohol, ya, alkohol kalau kena kulitnya nggak ada luka, adem itu, dingin apa panas Pak? Dingin ya, dingin. Tapi kalau kulit ada lukanya, jangankan borok atau koreng, kena pisau dikit, kemudian kena alkohol, perihnya bukan main. Artinya apa? Ketika ada ulama, ustaz atau kiai, para habib nyampein hukum, kalau di hatinya ada rasa sakit, mah, waduh kayaknya gua, wah itu penyakit namanya.
maka kudu diobatin. Kalau orang habis naik pohon jambu kemudian jatuh, kakinya diurut sama tukang urut, kemudian sakit, bukan tukang urutnya yang jago, tapi diri dianya sakit. Coba ayah Tony walaupun tua kalau nggak sakit diurut, kagak ngomong sakit, pelan-pelan enggak. Orang nggak sakit. Tapi kalau anak muda walaupun seger kelihatannya, kalau habis jatuh mah begitu diurut ngomong sakit. Bukan tukang urutnya yang jago, emang dianya lagi sakit. Kayak apa? Maka hati itu kudu diobati. Di mana antaranya? Di antara penyakit-penyakit hati, yang pertama al-ghadabu, yakni marah. Orang kalau udah marah, zawalul aqli, hilang pikirannya, hilang akalnya. Orang udah marah nih, berarti orang kalau udah marah itu hilang pikirannya. Contoh, kalau suami istri, suaminya marah-marah, perabotan dapur habis dilempar-lemparin. Pas begitu sadar, ibunya gua habis pada pecah. Orang tadi malah marah, nggak sadar. Ya, makanya besok-besok kalau ada tetangga yang sering berantem itu, perabotannya jangan dari piring, dari plastik. Semuanya dari plastik. Maka kata Nabi, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, sampai 3 kali Nabi mengatakan. Kemudian dari marah punya cabang lagi, hidup namanya, dendam. Orang kalau udah marah ujung-ujungnya awas, lewat sini kelompok lagi. Itu orang kalau udah marah timbulnya dendam, hidup namanya. Nah, hidup ini disebutnya far'un min far'in, cabang dari cabang marah. Awalnya marah, kemudian jadi dendam, semakin jadi obatin tuh hatinya dendam sama orang, sama tetangga, sama lain sebagainya. Kemudian timbul namanya dengki. Bahasa kita mendengki, iri. Apa itu dengki? Tamanni zawali ala ni'matil ghair, yakni berharap agar nikmat yang Allah berikan kepada orang lain biar hilang. Itu namanya dengki. Contoh Bang Uji punya mobil Fortuner, contoh, amin gitu bilang. Iya mau aja. Mobil Fortuner, kata Bang itu, Bang Erwin, biarin. Uji mobilnya hilang, biarin. Itu dengki namanya. Tamani zawali ala ni'matil ghair. Allah berikan nikmat kepada orang lain, dia berdoa atau berharap agar nikmat itu biar hilang. Biar aja juga hilang. Itu namanya dengki, penyakit hati, itu perlu dibuang. Ya. Kemudian ada namanya ujub. Ujub itu merasa hasil dengan dirinya sendiri. Gua bisa bangun sholat tahajud, emang mau gua, bukan dari fadl dari Allah. Padahal mah dia bangun juga karena Allah yang gerakin dia bisa bangun, kita kumpul di sini karena Allah gerakin bisa kumpul di sini. Ya, merasa apa-apa yang dikerjakan hasil jerih payah dia, ujub namanya. Bukan fadl dari Allah. Setelah dari ujub, lama kronis tuh penyakitnya, timbul riya. Orang kalau dari riya repot. Jadi bukan ala sabilillah, bukan di jalan Allah, tapi ala sabilinnas, di jalan manusia, biar dilihat orang. Mingguan ini bagus, biar dilihat orang. Riya namanya. Kemudian dari penyakit riya maka timbul takabur, merasa diri paling bisa dibandingkan orang lain. Takabur, sombong. Jadi takabur itu bukan orang yang ngomongnya sombong, bukan. Orang sombong bukan yang ngomongnya gua lu, bukan. Sombong adanya di hati. Ya, takabur namanya. Merasa orang lain itu nggak ada yang bagus kecuali dia. Takabur namanya. Disebutnya batrul haq wa qamsil khalqi, merasa diri lebih baik dari orang lain. Batrul haq wa qamsil khalqi, merasa diri paling baik dibandingkan orang lain. Itu namanya takabur.
Nah, penyakit-penyakit tersebut seperti riya, ujub, takabur, ya, hikdu, kemudian hasud, ghadab dan lain sebagainya, itu harus disebutnya takhalli, dibersihkan penyakit-penyakit itu, karena orang-orang manusia ini pengen dekat, diaku menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuang tuh si ria, dibuang takabur, ya, si ujub, si dengki, si iri dibuang. Jadi kalau iri dengki begitu tetangganya beli termos dia yang panas, itu dengki namanya. Tetangganya beli mobil dia yang beli bodek sepak, itu dengki namanya. Tapi perlu diketahui, ria pun ada amalan yang riya tapi dibalas oleh Allah, yakni pahala sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan itu dalam kitab saya lupa itu nama kitabnya. Jadi seluruh amalan itu bisa antara ditolak dan diterima, illa sholawat ala nabi, kecuali sholawat kepada Nabi, walaupun dengan hati ria, pengen di alam orang, pengen dikata suaranya bagus, walaupun ria baca sholawat tetap dibalas sama Allah 10 pahala, 10 kebaikan. Nah, ada lagi, kalau memang kita ria dibolehkan adalah sedekah, yang mana kalau dengan niat riaknya itu orang-orang pada ngikutin. Jadi dikecualikan. Ini kalau kita melebar panjang, ria itu dikecualikan. Contoh, Pak Nandang bilang, kalau nggak ada gua yang nyumbang ke masjid, kagak ada ini yang nyumbang. Ngomong begitu niatnya biar orang-orang pada resep sama nyumbang, pada demen. Itu mah boleh, ria begitu mah. Urusannya masjid nggak bakal beres dibangun. Kalau model lagi bangun masjid atau bangun pesantren, bahasanya kalau bukan gua yang nyumbang, mah bakal jadi nih pesantren di bangunan. Niat ngomong begitu biar orang-orang yang diajak ngomong itu ngikut, biar pada menyumbang, itu marianya boleh. Ya. Nah, penyakit-penyakit tersebut maka harus diobati. Tadi yang kita udah baca keterangannya, obatnya, ya, karena hati itu kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Ingat wahai para makhluk, para manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, inna, makanya awal ada waktu taukid, sesungguhnya fil jasadi, di diri kita, mudghah, ada segumpal daging, ada segumpal darah, yang mana idza sholahat sairul jasad, apabila segumpal darah dan segumpal daging tersebut baik, maka baik itu seluruh anggota badannya. Wa idza fasadat, dan apabila rusak segumpal darah tersebut, maka fasadat sairul jasad, maka seluruh anggota tubuhnya juga enggak bakal baik kelakuannya. Orang kalau hatinya baik, maka mulutnya baik, enggak mau ngomongin orang. Orang kalau hatinya baik, matanya juga baik, dipakai baca Quran, matanya dipakai lihat kitab-kitab ulama. Orang kalau hatinya baik, tangannya juga baik. Orang kalau hatinya baik, kakinya ngelangkain ke tempat-tempat baik. Tapi wa idza fasadat, apabila rusak hatinya, maka anggota badannya ikut rusak. Nggak boleh ngelihat, mata mulut dipakai buat ngomongin orang lain, mata dipakai ngelihat buat kesalahan orang lain, telinga dipakai ngedengerin yang bukan dengerannya. Ya, dari sini mah dikasih ubi sampai sono udah jadi kolak. Itu mulut begitu. Artinya ngomong mabe sampai sono abe jadi beda sama dititipin duit. Dititipin duit mah 300.000, sampai ke sono cuma 2,5. Itu duit. Tapi kalau dititipan omongan kayak orang ngasih kolak singkong sama ubi, sampai sono jadi kolak, habis di sayur. Nah, itu penyakit-penyakit hati, maka harus dibuang. Dikatakan dalam kitab ini, yang pertama, dawaul qalbi khamsatun, obat hati itu ada 5, fatilawatun bitadabburil makna. Yang
supaya mentadabburkan, memikirkan maknanya. Kok begitu? Ya, karena antara makna dengan arti beda. Makna dengan arti beda. Ini kalau contoh bahasa Indonesia, makna dengan arti begini. Kata suaminya, kata istrinya, "Bang, perut saya perih." Abangnya malah ke warung beli betadine. Itu namanya ngertiin, nerjemahin kalimat itu. Tapi maknanya perut lapar, pengen ke warteg, pengen ke rumah makan. Itu makna namanya. Kalau artinya perih, kasih betadine. Perih dikasih proma, perih namanya. Ngertiin perih itu bukan ngemaknain. Tapi kalau bilang, "Bang, perut naik perih," berarti lapar. Itu namanya makna. Seperti yadul ula khairun min yadin sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu mah arti. Kalau maknanya adalah lebih baik memberi daripada meminta. Ya, itu namanya makna. Maka kalau orang baca Quran kemudian menterjemahkan, mengartikan, bukan memaknai, banyak yang gugur, Baji. Bukan kata saya, dalam kitab tauhid dikatakan, ada firman Allah, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Artinya akhirnya disebut kafir nuronia, kafir orang-orang yang pada nyembah matahari gara-gara ngertiin ayat, bukan mentadabburkan. Seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, artinya zat Allah yang maha penyayang bersemayam di atas aras. Kan repot. Karena zaman sekarang ngomong dikit, kenapa salah? Ya, repot. Allah bersemayam di atas aras, masa Allah punya tempat? Itu arti namanya. Tapi maknanya zat Allah yang maha penyayang menguasai aras. Jadi lapan alal arsy istawa, alanya bimakna tamlik, memiliki seluruh aras langit dan bumi. Repot kalau nerjemahin mah. Seperti ada lagi hadis Nabi, qalbul mu'minin baitu rabbi, hati orang mukmin adalah rumah Allah. Ngartiin, gara-gara ngartiin, maka ada kelompok-kelompok, mohon maaf, Jawa ke Jawa yang gitu, insun apa tuh yang begitu-begitu. Apa pernah dengar ya? Insun maring kagak paham itu kita. Itu gara-gara ngartiin hadis Nabi, bukan maknai. Maka di sini dikatakan obat hati yang pertama membaca Quran bitadabburil makna, dengan memaknai ayat-ayat Al-Quran kalamullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian walil batnil khala, obat hati yang kedua adalah mengosongkan perut, ya, yakni berpuasa, diniatin puasanya. Walaupun itu puasa Senin Kemis, jangan sampai kosong dari puasa pokok. Maksudnya gimana? Dulu sebelum kita paham dengan ilmu, sebelum belajar, tapi usia sudah balik, kemudian puasa belum benar-benar tahu mana yang membatalkan dan mana yang tidak membatalkan ketika itu. Maka ketika sudah akil balik kemudian besar-besar, begitu dia ngaji, oh ternyata dulu itu yang ditinggalin guru di pokok. Menurut mazhab Imam Syafi'i, keterangannya dalam kitab Fathul Mu'in Syarah I'anatul Talibin di bab puasa, dikatakan di situ jadi wajib mempokok puasa, ya. Apalagi ibu-ibu kalau lagi haid wajib dipokok puasa. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Kunna nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Kami para wanita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengkodok puasa, tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Maka ketika punya kodokan, dikodok puasanya. Nah, ini termasuk daripada obat hati yang kelima, yang 5 perkara tadi. Di antaranya yaitu mengkosongkan perut. Puasa, orang kalau lapar hawanya lemas, tapi orang yang sering banyak makan kosak, hatinya keras.
keras karena apa kenyang perutnya. Apalagi kita nggak tahu makanannya antara subhat atau halal haramnya. Itu sudah jelas. Bahkan man akalal haram qasat qalbuhu, kata Nabi. Siapa orang yang makan barang haram keras hatinya. Maksudnya keras, dibilangin susah, diajak begini susah, karena mana mau dirinya dia aja. Itu yang kedua, yakni mengkosongkan perut puasa. Obat hati yang ketiga adalah waqiyamul lailin, bangun tengah malam. Bangun saya Ustaz, tapi habis bangun pipis tidur lagi, gitu ya. Iya. Kerjaan saya itu mah udah bangun pipis tidur lagi, kerjaan saya mengaku. Tahu di sini pada ngaku kan? Apa namanya tadi? Qiyamul lail, salat tengah malam. Wa tadarru'u bis-sahar. Ada obat hati yang keempat adalah tadarru', yakni merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, munajat kepada Allah bis-sahar, di waktu sahur. Kenapa ulama menyarankan di waktu sahur di sepertiga malam? Karena di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa para hamba-hambanya dengan sebab dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Rasul dilahirkan sebelum subuh, yakni sepertiga malam. Maka di waktu itu Allah muliakan karena lahirnya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Rasulullah lahir zuhur, maka zuhur yang menjadi sa'atul ijabah. Gitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di waktu sahar, maka waktu tersebut menjadi sa'atul ijabah. Bahkan bukan sampai di situ, bukan waktu sahar doang, seluruh alam dunia beserta isinya. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan Rasulullah, maka dikatakan dalam hadis qudsi, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Andaikan kami, kata Allah, tidak menciptakan engkau Muhammad, maka yakin alam muka bumi ini tidak akan aku ciptakan. Jadi pada hakikatnya bersyukur kepada Allah dengan wasilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, kita obati penyakit-penyakit yang tadi sudah dibacakan di awal. Yang kelima adalah wa mujalasatis shalihin al-fuddala, duduk bersama orang-orang saleh dan salehah al-fuddala, yang mana mereka beliau semua mempunyai keunggulan, keutamaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Duduk. Mungkin kalau yang tadi mah qiraatul Quran bitadabburil makna, baca Quran dengan memaknai ayatnya, kita belum bisa. Susah obat yang itu mah. Kemudian walil bakti falah, puasa emang kita mah pengennya nyemil aja, nggak bisa kali puasa mah paling Senin Kamis. Ada lagi pilihannya, obatin hati dengan qiyamul lail, bangun tengah malam. Ya kalau lagi keburu bangun, kalau enggak ya enggak. Oh iya, akhirnya kita pilihan yang terakhir, wa mujalasati sholihin al-fuddala, duduk bersama orang-orang saleh dan salehah, agar supaya menambah hati kita tumbuh dan subur, yang mana al-fuddala, hati kita orang-orang soleh tersebut al-fuddala mempunyai keunggulan, keutamaan, yakni para beliau semua menyambung estafet perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kebenaran kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang kita dawamkan, ya, qiraatul Quran bitadabburil makna, baca Quran dengan maknanya, berpuasa, kemudian qiyamul lail, tadarrub bis-sahar, rendah diri di waktu sahur, kemudian memujalasatus sholihin, duduk bersama orang-orang saleh. Ya, 5 menit lagi. Bahkan di dalam kitab Nasaihul Ibad, mungkin bapak-bapak punya kitabnya, di halaman 4 dikatakan hikmah dari duduknya kita bersama orang-orang saleh itu
mendapatkan. Jadi hadisnya begini, alaikum bimujalasatil ulama wa istima'i dalabil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita bi nuril hikmah. Wajib atas kalian semua duduk bersama para orang-orang saleh, para ulama yang mana beliau-beliau semua memberikan hikmah. Hikmah itu ilmu nafi, yakni menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk agama. Maka ketika kita bisa bersama dengan beliau-beliau para orang-orang saleh, fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita bi nuril hikmah. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati kita yang mati. Maka wajar di sini obat yang kelima adalah mujalasatis sholihin, duduk sama orang-orang saleh. Duduknya saja sudah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliaulah yang disebut warasatul anbiya, pewaris-pewaris para nabi, yakni mewariskan. Nabi tidak mewariskan dirham wala dirhaman, ya, wala dinaran, tidak mewariskan dinar, walakin Nabi yakni mewariskan ilmu, warisan ilmu, dan ilmu sekarang disampaikan oleh para ulama. Ilmu-ilmunya dicatat di kitab-kitab para ulama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang luas, amin, hati yang lapang, penyakit-penyakit radha'il qulbi, kotoran-kotoran hati biar bisa dibuang. Agar supaya apa tujuannya? Agar bersatu padu, ya. Maka dikatakan bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi nanti. Iya, bersatu kok kawin lagi ya. Bercerai apa tadi? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka buat bersatu, kalau hatinya udah satu, mah satu tujuan, satu takmir masjid, memakmurkan masjid, nggak lihat warna, nggak lihat suku, nggak lihat bahasa, satu masjid kiblat, takbirnya sama, udah jadi. Emang apa jadi pada pulang kalau habis sholat subuh? Berarti kan belum nyatu hatinya. Kalau udah nyatu mah habis sholat madhab kiblat, ada pengajian yang ngaji, itu doang, simpel. Ya, mudah-mudahan kita menjadi satu padu, menjadi agama Islam itu berkualitas, bukan hanya sekedar apa jumlahnya saja, tapi benar-benar tahu dengan aturan-aturan yang Allah berikan oleh kita para ulama. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kajian ini kemarin sudah dikaji di ibu-ibu siang pada Jumat. Karena bapak-bapak belum dengar, jadi ibu yang udah dengar berarti jadi nambah paham, ya. Jangan merasa, maka dikatakan dalam kitab Ta'lim Panandang, jangan merasa ya itu memang udah tahu, itu pasti begini, wah begini. Nah, di kitab Ta'lim dikatakan walau bi amsilati mi'atin, walaupun dicontohin sama kiainya 1000 kali, merasa belum tahu aja. Itu adab, tata cara adab belajar mengajar itu, walaupun si gurunya udah sering contohin 1000 kali, si murid merasa baru itu dikasih tahunya itu, maka itu bakal dapat ilmu manfaat. Kalau udah ya itu udah jauh, kalau begitu susah ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.